digaungkan, ya diajarkan, disebarluaskan untuk kita mengingat kembali sejarah, untuk kita mengingat kembali mukjizat Nabi yang begitu besar, yang begitu luar biasa. Yang mana ulama mengatakan bahwasanya Nabi Musa Allah muliakan dengan kalimullah, sering bercakap dengan Allah, langsung dijawab oleh Allah. Nabi Ibrahim digelar dengan Khalilullah, Nabi manusia yang sering dekat dengan Allah, langsung seolah-olah dia betul-betul dekat dengan Allah. Dan Nabi Muhammad SAW dengan diberi gelar Ru'yatullah, utamanya apa? Dapat melihat Allah. Kira-kira mana yang mulia? Orang yang sering bicara tanpa melihat, orang yang dekat tanpa melihat, tapi Nabi Muhammad langsung melihat Allah. Siapa yang mulia? Tentu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita cinta kepada kekasih kita, senang kepada idola kita, tapi cuma chat aja. Aku sudah dekatnya sama itu tuh. Dekatnya chat terus, ya. Jawab sama dia. Satu lagi, saat orang merasa dekat dia dengan idola tersebut, ya, sering ketemu tapi tidak melihat. Sering merasa dekat, apa yang dihajatkan disampaikan, apa yang diinginkan diberitakan dan semuanya, tapi tidak melihat, tidak ketemu. Tapi ada seorang yang dengan idolanya ketemu langsung. Beda atau beda? Tentu beda. Itulah kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ru'yatullah, berjumpa dan melihat Allah Subhanahu Wa Taala dengan jasmani dan rohaninya di dalam kejadian Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa, luar biasa sekali keutamaan dan kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya merupakan sebab Allah Isra dan Mi'rajkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau kita diperjalankan, kita dipanggil, diundang langsung oleh Raja Salman, Raja Turki, diundang langsung, ibunda ini bulan-bulanan, langsung diharap ke Turki, datang ke Turki. Ibunda, bapanda bulan-bulan, diundang langsung, dijemput oleh Raja Salman. Karena sebab, ini Nabi Muhammad SAW diundang, dijemput langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dikenakan sebab tertentu. Jadi antaranya adalah tatkala saling membanggakan diri langit dan bumi. Langit menyatakan kami yang paling mulia, kami yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada langit ada bulan, pada langit ada matahari, pada langit ada bintang, pada langit ada poros, pada langit seterusnya, pada langit ada alas dan seterusnya. Bumi tidak ada pada langit. Berarti kami lebih mulia daripada bumi. Ini dulu kata bumi, kami lebih mulia dari langit. Kenapa demikian? Kami ada gunung-gunung, kami ada manusia-manusia, kami ada makhluk-makhluk yang ada tinggal di dalamnya para nabi, bukan lagi malaikat, para nabi yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu kami lebih mulia daripada langit. Akhir langit pun mengatakan tentu belum, kami lebih mulia daripada bumi, wahai bumi. Kami ada arsy, di mana kami ada Sidratul Muntaha, di Lauhul Mahfuz, di Baitul Ma'mur, yang mana di situ para malaikat jutaan, puluhan ribu jumlah banyaknya, setiap saat, setiap detik melitari Lauh Baitul Ma'mur, yang memuja dan memuji Allah, bertasbih dan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kami lebih mulia. Nanti dulu kata bumi, kami lebih mulia. Di mana di bumi ada juga tempat yang ditari oleh jutaan manusia, puluhan ribu manusia. Mereka bertasbih, memuja dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Ka'bah al-Musyarrafah. Dan lebih daripada itu, di bumi ada terpendam, ada sebongkah tanah, ada sebongkah sepetak daripada tanah. Di situ dimakamkan manusia yang paling mulia, manusia yang paling diagungkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, yaitu makamnya Nabi Muhammad SAW. Tentu kami lebih mulia karena di situ ada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Itu dia langit. Langit tadi, ada lagi, ada Nabi dikurungkan di langit. Ada tak sejarah Nabi tenggelam atau hilang di langit? Ada.
Akhirnya langit pun melapor kepada Allah, ya Allah, Engkau maha tahu, Engkau maha mendeteksi semuanya apa yang kami perebutkan dengan bumi. Akhirnya kata Allah, mereka berdoa, ya Allah, kau panggil Nabi Muhammad yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Saat itu Nabi belum wafat. Dan kau panggil Nabi yang paling mulia kedatang ke langit sehingga kami bisa merasakan kemuliaan daripada Nabi yang mulia. Akhirnya kata Allah SWT, ya tenang saja, kau diam-diam baik. Akhirnya dipanggillah dan dijemputlah Nabi Muhammad SAW dengan kendaraan yang istimewanya. Malaikat Jibril semangat langsung mau jemput Nabi, bukan pakai tiket, pakai apa? Paket, bukan pakai paket tiki, bukan pakai paket yang lainnya, langsung dijemput oleh Malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril datang masuk ke dalam surga, mencari dan melihat kendaraan para nabi-nabi pada zaman dahulu, yaitu buruk, mencari buruk yang paling istimewa, buruk yang paling bagus, buruk yang paling cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dicari mana yang paling bagus pelananya, mana yang paling bagus tunggangannya, mana yang paling bagus kudanya, kendaraannya tersebut. Akhirnya didapatlah ada seekor sebuah sosok makhluk, buruk, kemana dia bersedih, dan kalau ditanya kenapa engkau bersedih, dia mendengar bahwasanya nanti akan dipanggil, akan dijemput Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, yaitu subhanallah, memuja dan memuja Allah, mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak? Atau kenapa tidak menggunakan alhamdulillah sebagaimana dimulai dengan surah Al-Kahfi? Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Surah Al-Kahfi dimulai dengan alhamdulillah. Tapi surah Al-Isra, kejadian Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW dimulai dengan Isra. Surah Subhanalladzi, subhanallah. Ulama mengatakan karena kalimat subhanallah atau subhana itu lebih mulia, lebih utama daripada alhamdulillah. Memberikan keutamaan pada Nabi Muhammad dengan tanda-tandanya, yaitu ayat yang berbunyi subhanallah atau subhanalladzi. Kenapa demikian? Karena kalimat subhana itu mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah, mengkosongkan, menjauhkan, meniadakan segala sesembahan selain Allah. Kalimat subhanallah menunjukkan kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menduakan Allah, tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalimat alhamdulillah, kalimat yang tanda syukur, kalimat tanda syukur, dan kalimat tanda syukur di bawah, masih di bawah kalimat yang membersihkan, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita perbanyak tasbih kita, kalau lagi tidak ada gawe, tidak ada pekerjaan, baca tasbihnya kita. Dan apa yang diamalkan oleh para malaikat, wa nahnu nusabbihuka wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kau ciptakan manusia, yang mana makhluk yang ada tinggal di bumi ini dulunya mereka saling berbunuh-bunuhan, saling menumpahkan darah. Saat ini kau ciptakan manusia lagi dan kau jadikan mereka khalifah, pemimpin di bumi ini. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami makhluk yang senantiasa bertasbih kepadamu, nusabbihu bihamdika, dan memuja dan memujimu. Jadi setelah tasbih baru hamdalah, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amalan yang mulia, yang luar biasa pahalanya, akan dapatkan ridha Allah, yaitu kalimat tasbih, memuja, bertasbih, mengkultuskan, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rajin-rajinlah kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemuliaan akan kita dapatkan, dikirim dan diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW beliau
mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Aksiru minas salati alayya." Perbanyaklah kalian bersalawat kepadaku. Fa inna salatakum maghfiratun lakum. Karena salawat kalian kepadaku adalah pelebur dosa-dosa kalian, menghapus dosa-dosa kalian. Waj'alhul wasilata wal fadila wasyarafa wad darajata rafi'ah, dan jadikanlah aku sebagai wasilah kalian bagi kalian. Jadi makanya doa setelah kita dengan azan, doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatul qaimah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata rafi'ah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Doa tersebut yang kita menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai wasilah kita kepada Allah, wasilah kita untuk menuju kepada Allah, mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sebaik-baik wasilah. Kalau kita mau mengandalkan amal kita, apalah arti amal kita? Ya, sedekah kita cuma 10.000, ya, sholat kita cuma 2 rakaat, 4 rakaat, sholat malam jarang, ya. Kalaupun salat malam cuma 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 10 rakaat, berarti 10 rakaat tidak ada. Ya, mereka para malaikat ibadahnya luar biasa. Setiap saat dan setiap waktu ibadah mereka kepada Allah. Ya, birrul walidain kita juga terbatas. Ya, ada yang sudah bersuami, sudah tak pernah lagi datang orang tuanya. Kenapa? Sudah ada kekasih baru. Sudah ada jantung hati. Lupa orang tuanya telah membesarkannya, lupa orang tuanya telah menyuapi makannya, lupa orang tuanya telah menyekolahkannya. Apalagi yang cowok sudah dapat istri baru, apalagi cantik-cantik, anak-anak majelis, lupa sama orang tuanya, abahnya, ya. Lupa tidak berkunjung, cuma chat lah ya, apa kabar bu, apa kabar ma, apa kabar bu, ya. Tidak ada ngirim-ngirim dulunya senantiasa gajian ngasih orang tuanya, sekarang gajian sudah ngasih adoptinya. Ya, nah begitu pun berbakti kita kepada orang tua juga terbatas. Ya, zikir kita juga terbatas. Ya, tapi perantara kita adalah Nabi Muhammad. Wasilah kita adalah Nabi Muhammad. Yang kita acukan kepada Allah adalah Nabi Muhammad. Kedekatan kita kepada Nabi Muhammad, maka niscaya itu adalah yang terbaik. Wasilah akan memudahkan kita menjadi orang yang soleh, soleha dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak di sini ceria semua. Karena senantiasa dekat dengan Nabi Muhammad SAW, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena wasilah kita, perantara kita yang utama adalah Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang beliau katakan kepada kita semua. Masyaallah hadirin sekalian.